Om Swastiastu. Good morning students, how are you? Apa kabarnya anak-anak? Misali harap kalian semua sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online ini. Students, di video sebelumnya kita sudah belajar nama-nama kendaraan dalam bahasa Inggris. Untuk video kali ini, kita akan belajar membuat kalimat yang berisi nama-nama kendaraan tersebut. Are you ready? Let's go! Bisa kalian lihat, Miss Ellie punya sebuah kalimat. Ayo kita baca. Repeat after me. I go to school by bicycle. Yang artinya, saya pergi ke sekolah dengan sepeda. Kemudian ada juga kalimat yang kedua yang di bawahnya. Ayo kita baca, repeat after me. He goes to school by bicycle. Yang artinya dia untuk laki-laki ya. Dia pergi ke sekolah dengan sepeda. Sekarang coba kalian perhatikan apa ya perbedaan kalimat yang di atas dan kalimat yang di bawah. Ya, perbedaan pertama yaitu orangnya atau subjek. Di kalimat pertama menggunakan I yang artinya saya. Di kalimat kedua menggunakan he yang artinya dia tetapi untuk laki-laki. Kemudian apalagi perbedaannya? Ya, di kalimat yang pertama yang di atas menggunakan kata go. Sedangkan kalimat yang di bawah menggunakan kata goes. Go dan goes ini artinya sama ya anak-anak, yaitu pergi. Tetapi go digunakan jika subjek atau orangnya I, you, they, we, or Ayu and Lia. I artinya saya, you kamu, they mereka, we kami, Ayu and Lia, Ayu dan Lia, yang merupakan contoh nama orang lebih dari satu. Kemudian kita lihat yang di bawah, kata goes. Kata goes ini digunakan jika subjek atau orangnya she, he, it, or Ayu. She artinya dia untuk perempuan, he dia untuk laki-laki, it dia atau itu untuk hewan atau benda, Ayu adalah contoh nama satu orang. Ya, jadi go dan goes ini artinya sama yaitu pergi, tetapi digunakan tergantung oleh subjeknya. Kemudian kata school yang artinya sekolah merupakan nama tempat yang dituju. Kata school ini bisa kalian ganti ya dengan tempat yang lainnya seperti market atau restoran. Kemudian yang terakhir ada kata bicycle. Kata bicycle seperti yang kalian sudah tahu adalah nama kendaraan. Dan juga bisa kalian ganti dengan nama kendaraan lainnya. Other examples. Di sini misalnya juga memberikan beberapa contoh kalimat ya. Ayo kita baca. Repeat
after me. 1. We go to Sanur Beach by car. Kami pergi ke Pantai Sanur dengan mobil. 2. She goes to market on foot. Dia pergi ke pasar berjalan kaki. 3. Dewi goes to Jakarta by plane. Dewi pergi ke Jakarta dengan pesawat terbang. Tadi kita sudah belajar membuat kalimat yang berisi nama kendaraan ya, students. Nah, sekarang Miss Elly ingin bertanya, ada yang bisa tidak membuat kalimat tanya menanyakan kendaraan yang digunakan supaya jawabannya seperti kalimat di atas ya yang kita sudah pelajari tadi. Ada yang bisa? Jadi, jika kalian ingin menanyakan seseorang kendaraan apa yang dia gunakan ke suatu tempat, kalian bisa gunakan contoh kalimat ini ya. Nah, di sini karena tadi jawabannya pergi ke sekolah, go to school, maka di pertanyaannya juga harus sama. Kita baca ya, percakapan oleh X dan Y. X, how do you go to school? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Y, I go to school by bicycle. Saya pergi ke sekolah dengan sepeda. Ingat ya anak-anak, di pertanyaan dan di jawaban nama tempatnya harus sama. Nah, kemudian dalam bertanya ingat menggunakan kata how yang artinya bagaimana. Kalian coba perhatikan juga kata-kata yang dilingkari hijau, you dan I. Di pertanyaan menggunakan you yang artinya kamu. Di jawaban menggunakan I yang artinya saya. Ingat ya anak-anak, jika di pertanyaan menggunakan kata you, di jawaban pasti menggunakan kata I. Jangan di pertanyaan menggunakan you tetapi di jawaban juga kata you. Itu kurang tepat ya. Seperti halnya kita bertanya dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Pasti kita menjawabnya dengan saya pergi ke sekolah dengan sepeda. Tetapi yang berbeda ini hanya khusus untuk subjek you dan I. Selain you dan I sama. Nanti kita bisa lihat di contoh yang selanjutnya. Contoh yang kedua yang di bawah, sama percakapan oleh X dan Y, kita baca. X, how does he go to school? Bagaimana dia pergi ke sekolah? Y, he goes to school by bicycle. Dia pergi ke sekolah dengan sepeda. Nah, sekarang bisa tidak kalian lihat perbedaan percakapan yang di atas dan juga percakapan yang di bawah?
Ya, seperti yang misalnya sebutkan tadi. Di percakapan yang di atas, di kalimat tanya menggunakan you. Di jawaban berubah menjadi I. Ya, ini khusus untuk you dan I ya. Selain you dan I, itu tetap subjek atau orangnya. Bisa kalian lihat di percakapan di bawah. Di pertanyaan menggunakan subjek he. Begitu pula dengan jawabannya, tetap menggunakan he. Seperti ini ya yang misalnya maksud. Nah, kemudian kalian bisa temukan perbedaan apa lagi? Ya, perbedaan kata do dan does di masing-masing pertanyaan. Di percakapan yang di atas, pertanyaannya menggunakan kata do. Kata do ini digunakan jika subjek atau orangnya I, you, they, we, or Ayu and Lia. Kemudian di percakapan yang di bawah menggunakan does. Kata does ini digunakan jika subjeknya she, he, it, or Ayu. Kemudian apalagi ya yang bisa kalian temukan? Ya, bisa kalian lihat di lingkaran kuning. Di percakapan yang di atas, keduanya menggunakan kata go. Sedangkan di percakapan di bawah, di pertanyaan menggunakan kata go dan di bawah menggunakan kata goes. Untuk kalimat jawaban, kita sudah bahas tadi ya, yang menggunakan go itu siapa, yang menggunakan goes itu siapa. Sedangkan untuk kalimat di pertanyaan, siapapun subjek atau orangnya tetap menggunakan go. Other examples. Untuk lebih jelasnya, misalnya berikan dua contoh lagi ya. Percakapan oleh X dan Y. Ayo kita baca percakapan number 1. X, how do they go to Solo? Bagaimana mereka pergi ke Solo? Y, they go to Solo by bus. Mereka pergi ke Solo dengan bis. Kalian perhatikan di sini subjek atau orangnya sama-sama menggunakan they dan juga sama-sama menggunakan kata go. Kemudian percakapan number 2. X, how does Dian go to park? Bagaimana Dian pergi ke taman? Y, she goes to park by motorcycle. Dia pergi ke taman dengan sepeda motor. Nah, di sini misalnya menggunakan nama orang ya, di contoh kedua yaitu Dian, yang kebetulan adalah seorang perempuan. Nah, karena Dian ini perempuan, maka di jawaban kalian boleh ganti dengan menggunakan she. Kemudian untuk di pertanyaan di X, Dian yang bisa juga diganti she menggunakan go. Sedangkan ketika di jawaban menggunakan goes. Kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Jika ada di antara kalian yang masih bingung dengan subjects, artinya, dan siapa-siapa saja yang menggunakan go, goes, dan do, does, kalian bisa lihat ya di tabel ini. Kalian bisa pause dulu videonya, kemudian baca dengan cermat isi tabel tersebut. Students, itu tadi ya penjelasan dari Miss Sally tentang cara membuat kalimat menggunakan nama kendaraan
serta cara bertanyanya. Misali harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Thank you for watching. Untuk pembelajaran bahasa Inggris hari ini, Misali cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Misali tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. See you, sampai jumpa.